Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Makassar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coacher. Bersama saya Andi Yulfaita dari UPT SPF SD Impres Minasa Upak 1 Kota Makassar. Bersama saya Nadia Unasya Arifin dari UPT SPF SD Impres Kasih 1 Kota Makassar. Bersama saya Rizka Amalia dari UPT SPF SMP Negeri 36 Makassar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya di kali ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Rizka hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rita. Terima kasih. Nah baiklah Bu Rita, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Rita. Nah pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu rubrik PL kita tentang proses coaching. Apakah kita nanti telah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, dan apakah kita juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, dan bagaimana si coaching merespon pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Baiklah kita, pertanyaan saya pertama adalah pada saat proses coaching, kompetensi apa yang akan ibu kita kembangkan nanti? Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baiklah Bu Rita, bagus sekali kompetensi yang akan ibu kita kembangkan nanti. Ada 3 ya Bu Rita. Nah pertanyaan saya selanjutnya adalah, dari ketiga kompetensi yang akan ibu kita kembangkan, kira-kira kompetensi yang mana yang akan ibu kita kembangkan secara spesifik? Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan coaching secara aktif saya dapat lebih fokus untuk kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bersifat terbuka kepada coaching. Oke, baiklah Bu Rita, bagus sekali. Nah kemudian kira-kira nanti pada saat proses coaching, indikator apa yang akan ibu kita capai pada proses coaching nanti? Adapun indikator yang ingin saya capai pada proses percakapan coaching nanti yaitu saya ingin agar coaching dapat menemukan atau mencari sendiri solusi dari masalah yang dia hadapi. Selain itu saya ingin agar coaching dapat memberikan rencana aksi atas masalah yang dia hadapi untuk kedepannya. Luar biasa ya kita akan kita mencapai. Demikianlah proses pra-observasi kita hari ini. Semoga tujuan dan harapan ibu kita nanti yang akan kita capai itu bisa terlaksana dengan baik dan semoga sudah maksimal. Terima kasih Bu Rita. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Apa kabar Ibu Nadia hari ini? Alhamdulillah. Ibu bagaimana dengan kabarnya Ibu Rita? Alhamdulillah baik juga Ibu. Dengar-dengar ini Bu Nadia mau cerita ya? Iya Bu, sedikit Bu ya. Saya ada mau saya sampaikan dan ada yang saya ingin ceritakan sedikit kepada Ibu kita. Kira-kira apa yang Ibu Nadia ingin ceritakan kepada saya? Ya begini Bu, saya mau menceritakan tentang permasalahan di kelas saya. Nah di kelas saya itu Bu, siswa saya itu ada beberapa orang yang saya identifikasi memiliki motivasi belajar yang kurang Bu. Buktinya pada saat siswa saya ini belajar, dia itu terlihat seperti orang yang melamun,
tidak semangat, tidak aktif dalam pembelajaran. Nah, di situ saya merasa bingung, Bu, apa yang harus saya lakukan terhadap siswa saya tersebut? Oh iya, jadi di sini Ibu Nadia merasa bingung ya, karena sepertinya para siswa Ibu kurang termotivasi sehingga saya melamun dan berbagai hal negatif yang biasa mereka lakukan ya. Baiklah Ibu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa ya yang Nadia harapkan? Ya, saya mengharapkan sebuah perubahan, Bu ya, yaitu bagaimana motivasi belajar siswa saya itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi motivasi intrinsiknya itu yang harus dari dalamnya, mulai dari semangatnya, dari kemauannya untuk aktif dalam belajar, dalam segala hal dalam proses pembelajaran, Bu. Oh iya, jadi di sini Bu Nadia menginginkan agar murid-muridnya dapat termotivasi secara intrinsik ya, itu dari dalam atas kesadaran diri mereka sendiri. Baiklah Ibu, berdasarkan tadi Ibu mengatakan Ibu ingin murid-muridnya berubah ya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu ingin lihat dari murid tersebut? Perubahannya itu yaitu kesadaran mereka, Bu, kesadaran intrinsiknya, yang kedua motivasi belajarnya itu dapat meningkat supaya dia bisa menggapai cita-citanya dan mengikuti proses pembelajaran secara aktif dan penuh semangat seperti itu, Bu. Baiklah. Jadi kira-kira dari perubahan yang Ibu inginkan tadi, sekolah Ibu atau kelas Ibu tempat Ibu mengajar sekarang kira-kira berada di level berapa? Ya, kalau saya amati di kelas saya itu, Bu, siswa saya itu berada di level 5, Bu ya, saat ini. Oh, jadi di kelas Ibu ini berada di level 5 ya. Kira-kira Ibu Nadia ingin peningkatan sampai level berapa? Saya juga bingung ya, Bu, tapi saya mengharapkan untuk bisa sampai ke level 7 saja dulu, Bu, karena kalau ke tingkat level berikutnya itu kayaknya agak sulit, Bu ya, karena dimana ketika kita ingin membangun atau mengubah sebuah motivasi belajar dan dalam diri siswa itu butuh waktu dan butuh proses yang bertahap, Bu, seperti itu. Oh iya, jadi di sini Bu Nadia harapannya untuk sementara sampai level 7 saja dulu ya. Baiklah Bu, apa yang kira-kira dapat Ibu Nadia lakukan agar harapan Ibu itu dapat terwujud? Yang sudah saya lakukan itu, Bu, yaitu saya melakukan pendampingan individu yang paling utama terhadap siswa saya yang kurang motivasi belajarnya. Kemudian saya juga memberikan pembelajaran yang beragam, yaitu seperti metode diskusi, tanya jawab. Yang ketiga, saya melibatkan siswa saya itu secara aktif di dalam pembelajaran dan senantiasa memberikan pujian terhadap atau apresiasi terhadap tugas yang telah dia selesaikan, Bu. Ya, jadi Ibu di sini memberikan motivasi, memberikan apresiasi kepada murid ya, banyak sekali, bagus sekali ya hal-hal yang Ibu Nadia telah lakukan agar harapan Ibu itu dapat terwujud. Sekarang menurut Ibu dari beberapa hal di atas yang bisa Ibu lakukan, yang maksudnya yang untuk mencapai harapan itu kira-kira apa Ibu? Yang cepat terrealisasi Iya, seperti itu iya. ya. Saya rasa yang cepat terrealisasi itu saya melibatkan komunikasi dulu kepada orang tua siswa saya, Bu ya, karena peran orang tua itu sangat penting, karena orang tua yang mendukung, memberikan doa, semangat kepada siswa, akhirnya motivasinya itu muncul. Dan yang akan cepat terrealisasi saya rasa itu, Bu, pemberian fasilitas pembelajaran yang interaktif, yang artinya berbasis IT, kayaknya itu akan cepat terrealisasi. Oh, jadi pemberian fasilitas ya Bu, itu yang paling cepat terrealisasi sekarang ya. Baiklah Ibu, kira-kira siapa yang bisa dapat membantu Ibu untuk mewujudkan hal tersebut? Yang dapat membantu saya itu utamanya pastinya orang tua siswa saya. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, Bu. Jadi Ibu membutuhkan bantuan dari orang tua siswa, kemudian rekan-rekan sejawat ya dengan selain. Oh, baiklah Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan? Sebaiknya secepat mungkin, Bu ya, karena kita sudah ada pertemuan juga dengan orang tua siswa. Nah,
saya mengharapkan secepatnya supaya ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kelas saya, Bu. Seperti itu. Jadi secepatnya ya Bu. Oke, baiklah Bu, setelah kita melakukan proses coaching hari ini, bincang-bincang hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Ya, perasaan saya, Bu, alhamdulillah saya sudah lega, saya sudah merasakan menemukan sebuah solusi dan langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk menghadapi masalah saya di kelas. Baiklah Bu, hari ini kita telah melakukan proses coaching. Saya berharap dia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi di sekolah. Ya, Bu. Saya juga terima kasih kepada Ibu atas waktunya. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya kita hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Bu Rizka kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu. Nah, baiklah Bu, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi tentang proses coaching yang telah Ibu lakukan. Nah, adapun pertanyaan saya yang pertama kepada Bu Ita, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang ketercapaian yang Ibu Ita inginkan? Alhamdulillah saya telah melakukan proses coaching dan berdasarkan hasil dari proses coaching yang telah saya lakukan, saya telah melakukan sesuai dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah. Saya juga menanyakan tentang rencana aksi yang dilakukan oleh coach depannya. Selain itu, saya meminta coach untuk bertanggung jawab terhadap solusi yang telah dia temukan sendiri. Luar biasa ya Bu Ita. Nah, pertanyaan saya kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah Bu Ita lakukan? Ya, kedepannya saya ingin pada saat saya melakukan proses coaching lagi, saya dapat lebih mengetahui tentang proses alur kita. Selain itu, saya ingin menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Oke, baiklah Bu Ita. Menurut saya juga sebagai observer, proses coaching yang telah Ibu Ita lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur kita. Serta Ibu Ita juga sudah mencapai kompetensi yang ingin Ibu Ita ingin capai, yaitu menjadi pendengar yang baik. Nah, semoga proses coaching yang telah Ibu lakukan bisa bermanfaat untuk Bu Ita dan rekan-rekan Bu Ita. Terima kasih Bu Ita. Sama-sama, Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ita. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nadia? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabarnya Ibu Ita? Alhamdulillah baik juga. Baiklah Bu Nadia, sebelum Bu Nadia melakukan percakapan coaching, maka saya akan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu kepada Bu Nadia. Pertama-tama, hal yang ingin saya diskusikan bersama Ibu adalah tentang penilaian. Di mana pada saat proses coaching itu, saya akan mengamati dan menilai antara host dan coaching berdasarkan dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur kita dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, serta bagaimana pula coach dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Baiklah Bu Nadia, untuk pertanyaan pertama saya yaitu, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses percakapan coaching kali ini? Ya Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching saya hari ini yaitu kehadiran penuh yang pertama, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberi pertanyaan yang berbobot kepada coach. Jadi di sini Bu Nadia menggunakan semua 3 komponen dalam proses coaching ya. Ya, bagus. Baiklah Ibu, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu Nadia? Ya, pertanyaan kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif ya, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya.
banyak cerita ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Rizka. Waalaikumsalam Bu Nadia. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan kabar Bu Nadia? Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar-dengar Ibu Rizka ada yang mau ceritakan kepada saya Bu. Iya Bu, ini saya mau sedikit berbagi dengan Ibu tentang permasalahan saya Bu di kelas. Oh Ibu sedang ada masalah ya di kelas. Nah, apa yang Ibu ingin ceritakan kepada saya? Begini Bu, di kelas saya itu terjadi kasus bully sebenarnya. Jadi ada satu siswa saya perempuan, dia merasa dirinya itu dibully sama temannya karena anaknya juga itu perasa Bu. Jadi sering dibully sama temannya. Temannya sih bilang bahwa tidak berniat, cuman si anak ini merasa dia dibully Bu, seperti itu. Oh iya, jadi anak ini merasa dibully padahal temannya ini niatnya tidak seperti itu ya. Iya. Nah kira-kira dari percakapan kita sore ini Ibu Rizka mengharapkan apa Bu? Dari percakapan kita itu saya harapkan Bu, kasus bully ini itu tidak terjadi atau tidak menjadi semacam tren di sekolah Bu, seperti itu. Oh iya, ya bagus sekali Bu ya bahwa Ibu mengharapkan supaya bully ini tidak lagi terjadi di sekolahnya Ibu. Kira-kira perubahan apa sih yang Ibu Rizka inginkan? Perubahan yang saya inginkan itu di kelas itu terjadi rasa saling hormat kepada temannya, saling menghargai, menerima perbedaan yang ada baik dari karakternya, sifatnya maupun mungkin dari sisi kecerdasannya, seperti itu Bu. Iya, benar sekali Bu ya. Nah, Bu Rizka yang ideal di sekolah kan itu levelnya itu berada di 10. Kira-kira kalau Ibu Rizka mengidentifikasi di kelasnya Ibu, kira-kira di kelasnya Ibu berada di level berapa? Menurut saya kelas saya itu sekarang lagi berada di level 5 sepertinya Bu. Oh, sekarang berada di level 5 ya. Nah, kira-kira Ibu Rizka ini mengharapkan berada di level apa sehingga terjadi sebuah perubahan di dalam sekolah Ibu? Saya sih harapannya tuh bisa sampai di level 8, apalagi mengenai kasus bully ini, karena kan ini sudah juga menjadi, kita lihat juga banyak terjadi bully fisik, bully verbal, dan kita pun juga berada di lingkungan pendidikan. Bagaimana kita bisa meminimalisir ini dan sehingga level yang kita inginkan itu bisa sampai di 8 lebih mantap. Iya, bagus sekali ya. Semoga apa yang Ibu harapkan itu dapat terwujud. Nah, apa sih yang sudah Ibu Rizka lakukan di sekolah Ibu? Saya sudah lakukan pendekatan persuasi Ibu kepada muridnya, baik yang merasa dibully maupun yang melakukan pembulian, seperti itu. Nah, berarti Ibu sudah meminimalisir terjadinya bully di sekolah Ibu. Nah, hal apa lagi yang sudah Ibu lakukan? Hal-hal lain apa yang sudah Ibu lakukan? Oh ya, ini saya juga sudah melakukan pendekatan dengan metode segitiga restitusi Bu. Jadi bukan hanya yang melakukan, tapi juga bukan hanya si korban, tapi juga si pelaku. Saya berikan pemahaman tentang perilakunya, apakah ini menurut dia baik. Saya menghadirkan kesadarannya untuk bisa memilih perilaku yang baik dan tidak baik. Kemudian saya juga menggunakan atau meminta bantuan kepada guru BK-nya sehingga ini bisa terminimalisir, dan saya juga berharap kepala sekolah juga bisa mengadakan kegiatan yang sifatnya edukasi tentang anti bullying. Terus saya juga harapannya ingin melakukan pendekatan atau komunikasi dengan orang tua. Iya, bagus sekali ya. Ibu tadi menyebutkan bahwa Ibu akan mengadakan segitiga restitusi, kemudian terjalin kolaborasi dengan orang tua siswa, kemudian kolaborasi dengan kepala sekolah. Nah, kira-kira dari hal yang Ibu tadi sampaikan, apa yang kira-kira yang paling efisien cepat terrealisasi Bu? Mungkin yang paling cepat terrealisasi itu selain pendekatan persuasif adalah segitiga restitusi Bu ya, karena ini juga merupakan langkah paling penting yang bisa lakukan sehingga bisa meminimalisir kasus bullying di sekolah. Iya, benar sekali Bu ya. Siapa saja sih orang-orang yang akan membantu Ibu dalam mewujudkan hal tersebut? Nah, tentunya untuk mewujudkan hal tersebut
akan membantu Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan itu? Tentu secepatnya Bu, karena ini merupakan memang perhatian saya sejak awal, sejak saya mengetahui kasus bully Bu, seperti itu. Ya. Nah, Bu Rizka, setelah tadi kita berbincang-bincang selama beberapa menit, bagaimana sih perasaan Ibu Rizka sekarang setelah melakukan percakapan sore ini? Saya merasa sangat lega Bu, sangat plong, karena saya bisa menemukan apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya sendiri. Oke, mungkin demikian ya percakapan kita hari ini. Saya mengharapkan semoga Ibu Rizka tetap semangat menjalankan apa yang sudah Ibu Rizka tadi lakukan ya. Ibu sudah utarakan tadi. Semoga ekosistem semua di sekolah itu bisa mendukung Ibu. Oke, terima kasih banyak Bu ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ita. Bagaimana kabarnya Bu Nadia hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Bagaimana dengan kabarnya Bu Ita? Alhamdulillah baik juga Ibu. Baiklah, setelah Ibu melakukan percakapan coaching dengan Ibu Rizka, maka saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi. Adapun pertanyaan pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Ya Bu, yang saya sudah lakukannya itu saya sudah menggunakan alur delta. Nah, dengan alur-alur tersebut maka coaching itu dapat menceritakan masalahnya dan dia sendiri yang menemukan sebuah solusi dari masalah tersebut. Oh iya, bagus sekali ya Ibu. Jadi proses yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan alur kita. Selain itu, Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif saat coaching bercerita. Serta Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berbobot sehingga coach dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dia hadapi. Baiklah, untuk pertanyaan kedua Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah dilakukan? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu saya ingin lebih memahami alur delta supaya kedepannya pada saat saya melakukan coaching lagi saya bisa menjadi lebih baik lagi Bu. Oh iya, bagus Ibu ya. Demikianlah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Nadia. Nah, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Bu Nadia? Alhamdulillah baik Bu. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Rizka. Pertama-tama kita akan mendiskusikan dulu Bu ya tentang rubrik penilaian proses coaching. Jadi proses coaching itu Bu, bagaimana nanti yang akan saya amati, apakah Ibu sudah sesuai dengan alur delta. Yang kedua, apakah seorang coach itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan bagaimana si coach ini merespon jawaban dan merespon pertanyaan dari si coach ini. Dan jangan lupa pada saat nanti Ibu mengadakan coaching, Ibu menghadirkan sebuah prinsip coaching, yaitu kemitraan dan proses kreatif. Nah, pertanyaan saya yang pertama Bu Rizka yaitu kompetensi apa sih yang Ibu akan kembangkan pada saat nanti proses coaching? Baiklah benar, adapun kompetensi akan saya kembangkan nanti pada saat proses
sudah melakukan coaching kepada coachingnya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Baiklah Bu Nadia, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Ita. Assalamualaikum juga Ibu Rizka. Oke, bagaimana kabarnya Bu Ita hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu Rizka kabarnya gimana? Alhamdulillah baik juga Bu Ita. Nah, sepertinya ada yang ingin kita sampaikan. Kira-kira apa itu Ibu? Iya Ibu Rizka, saya punya sedikit masalah di sekolah dan ingin bercerita dengan Ibu Rizka. Kira-kira masalah apa yang ingin Ibu Ita sampaikan? Seperti ini Bu, kan di kelas saya telah membuat dan membuat kegiatan kelas berdasarkan kesepakatan antara guru dan semua siswa. Tetapi beberapa hari terakhir ini saya melihat beberapa orang murid saya tidak mematuhi tata tertib yang tertera di dalam keyakinan kelas yang telah kita buat dan sepakati bersama, sehingga kelas kadang tidak tertib, tidak teratur, proses pembelajaran juga agak terasa terganggu. Begitu ya Bu Ita. Nah, kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Ibu Ita harapkan? Yang saya harapkan itu, saya berharap dari percakapan ini saya dapat menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Ya, baik Bu Ita. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat setelah melakukan percakapan ini? Setelah melakukan percakapan ini, saya berharap agar murid-murid saya itu bisa lebih teratur lagi, lebih menerapkan keyakinan kelas yang telah kita buat dan sepakati bersama. Gitu ya Bu Ita. Nah, kira-kira di sekolah atau di kelas Ibu Ita sudah berada di level berapa? Sekarang kelas saya itu sudah level 6 ya Bu. Oh, sudah level 6 ya. Iya. Nah, Ibu Ita mau tingkatkan sampai ke level berapa kira-kira? Insya Allah Bu, semoga bisa. Saya sebenarnya berharap itu naik ke level 8. Level 8 ya Bu. Nah, untuk Bu Ita, kira-kira untuk meningkatkan levelnya, kira-kira apa yang akan Ibu Ita harapkan agar itu semua terwujud? Yang saya akan lakukan itu, yang sebenarnya saya sudah menyampaikan beberapa kali tentang pentingnya melaksanakan setiap aturan yang berada di keyakinan kelas. Saya sudah menyampaikan berulang kali kepada murid agar mereka lebih tertib, lebih teratur, sehingga proses pembelajaran juga tidak terganggu Bu. Ya, memang penting sekali untuk melakukan kesepakatan kelas ya kita. Nah, kira-kira selain itu apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Rencananya Bu, saya ingin meminta bantuan kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi di kelas saya tentang bagaimana pentingnya untuk menerapkan keyakinan kelas yang telah kita buat. Oke. Nah, menurut Ibu Ita, dari beberapa penyampaian yang disampaikan kepada saya, kira-kira yang paling cepat terrealisasi itu kira-kira yang mana? Yang cepat terrealisasi mungkin saya dengan meminta bantuan kepala sekolah Ibu, karena bagaimanapun di sini kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin di sekolah, mungkin dengan dia melakukan sosialisasi di dalam kelas, murid-murid bisa lebih mendengarkan apa yang kepala sekolah katakan. Oke, betul sekali Bu. Karena kalau misalnya kepala sekolah yang mengatakan itu biasanya murid-murid bakal lebih cepat ya. Iya. Nah, kira-kira siapa yang Ibu harapkan untuk bisa membantu Ibu? Ya, itu tadi Bu, saya berharap meminta bantuan kepada kepala sekolah ya. Oke, kira-kira kapan ini bisa Ibu laksanakan? Insya Allah kalau tidak ada halangan Ibu minggu depan saya ingin cocokkan dulu jadwal dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah akan juga banyak sibuk di luar Ibu. Oke, baiklah Bu Ita. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Ita sekarang setelah melakukan percakapan? Alhamdulillah Bu, setelah kita melakukan percakapan ini saya merasa senang sekaligus lega karena sudah berbincang-bincang dengan Ibu Rizka ya. Saya juga merasa tercerahkan karena setelah percakapan kita ini saya dapat menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang. Oke, baiklah Bu Ita. Semoga apa yang Ibu Ita harapkan bisa terlaksana.
dengan alur kita, sehingga si coach saya itu bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia hadapi, Bu. Oh iya. Nah, menurut saya Bu, sebagai observer yang tadi mengamati proses coaching Ibu, nah proses coachingnya tadi saya sudah lihat berjalan dengan baik ya, karena Ibu sudah menggunakan alur delta. Yang kedua, Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga juga Ibu tadi juga berusaha menggali ya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach tersebut bisa menemukan sebuah solusi dari permasalahannya. Nah, pertanyaan terakhir Ibu Rizka, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah dilakukan? Baiklah Bu Nadia, yang ingin saya kembangkan lagi kompetensinya itu, saya ingin lebih menggali lagi, ingin memahami lagi tentang proses alutsista pada saat coaching, sehingga saya bisa melaksanakan coaching nanti dengan lebih baik dan lebih maksimal lagi. Iya, bagus sekali Bu ya. Oke Bu Rizka, demikianlah observasi kita sore ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya ketika kita melakukan proses coaching lagi. Terima kasih atas waktunya Bu Rizka. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Bu Nadia. Waalaikumsalam.